tiba-tiba kan, Iya, tapi sudah tahu akan ada penggusuran. Sudah. Cuman kejelasannya untuk apa ini belum. Ini sebelumnya saya minta maaf ya. Kalau saya lihat-lihat anak ini semakin kesini semakin mengada-ngada. Omongannya tuh pelin-pelan, dari A ke B, dari B ke A, dari A ke C, dari C ke Z. Dia bilang nggak ada peringatan, tiba-tiba digusur. Ditanya lagi, ternyata 1 bulan sebelum kejadian penggusuran, Satpol PP itu sudah bolak-balik datang memperingatkan kalau bahwasanya di situ mau digusur karena lahan itu berdiri di atas sungai yang mengakibatkan aliran air itu tersumbat. Jadi kalau hujan mengakibatkan banjir. Terus dia bilang nggak ada kejelasan tujuannya untuk apa. Lah gundulmu kuwi tujuannya untuk apa? Kan sudah jelas, untuk menetralisir sungai. Mau secerdas apapun kita, mau setinggi apapun IPK kita, atau mau sebanyak apapun pengetahuan yang kita kuasai, kalau kita ngomong dengan nada yang sombong, orang nggak akan ada yang suka. Tapi kalau kita humble, orang akan respect. Nih kalian lihat aja sendiri aura mukanya ketika ngomong sama Kang Deddy Mulyadi. Aura songongnya tuh kelihatan kuat banget. Sok-sokan ngomong soal keadilan, padahal dia sendiri itu nggak adil sama orang tuanya. Gimana enggak? Kalian lihat aja. Kelihatan banget kalau dia itu lebih dominan daripada kedua orang tuanya. Kalau misalnya keinginannya nggak diturutin tuh dia bisa ngamuk, mungkin dia bisa marah-marah, dan itu kayaknya orang tuanya tuh takut banget sama dia. Orang di mana-mana seneng, study tour dihapus, wisuda-wisudaan dihapus, dia malah tantrum. Nggak berasal dari keluarga kaya tapi gayanya selangit. Yang namanya karakter itu susah diubah karena udah kebentuk dari kecil. Dia ini udah dari kecil udah terbiasa apapun yang dia mau itu selalu harus dituruti. Kalau nggak dituruti dia bakalan ngamuk, bakalan marah-marah sama orang tuanya. Makanya orang tuanya itu harus selalu nurutin apa yang dia mau. Walaupun susah, walaupun misalnya nggak ada duit, orang tuanya itu rela harus minjem sana-sini untuk menuhin apa yang dia mau. Halo Prof. Prof ini udah nonton belum cuplikan yang ini nih? Kasih orang miskin aja. Ya, oke miskin kan? Ya, orang kaya. Kan ini ada berpikir. Anak ibu kalau mobil ini. Anaknya sendiri yang ngomong. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya masih nyicil sih, udah berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau itu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Dengerin sampai habis. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu Pak, kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuma ada Satpol PP datang. Ya pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya, tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Karena saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun udah akan bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya. Miskin, pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalaupun masalah itu sih kan. Ya kan kamu miskin, ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin?